Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau coba memecahkan sebuah teka-teki nih. Saya dapat materi dari Anda, sebuah deck presentasi dari Prestasi Junior Indonesia. Di satu sisi, dokumen ini bilang 66,4% orang Indonesia itu katanya well literate secara finansial. Tapi di sisi lain, kita semua tahu kan, jeratan pinjol, pinjaman online, itu makin menjadi-jadi. Rasanya ada yang nggak nyambung di sini. Dan sepertinya PJI ini menawarkan jawaban yang cukup mengejutkan. Solusinya katanya ada pada anak-anak usia 7 tahun. Nah, mari kita coba bongkar ini. Nah, ini dia paradoks yang menarik banget kan. Data OJK yang Anda sebut itu menunjukkan masalahnya nyata dan terus memburuk. Proyeksi pengguna pinjol naik, gagal bayar paling tinggi itu di provinsi padat kayak Jawa Barat, DKI Jakarta. Ini sinyal kuat kalau sekedar tahu tentang uang itu ternyata nggak cukup buat mengubah perilaku. Akar masalahnya itu kebiasaan, dan kebiasaan kan dibentuknya jauh sebelum kita dewasa. Program literasi keuangan buat orang dewasa itu sering gagal karena mereka coba memperbaiki fondasi yang, udah telanjur rapuh gitu. Tunggu. Jadi maksudnya alih-alih memperbaiki kebiasaan orang dewasa yang udah terlanjur buruk, program cacing ini justru mencegahnya langsung di sumber. Waktu anak-anak masih kayak spons gitu ya, belum punya pandangan apa-apa soal uang. Wah, ini pendekatan yang radikal tapi sekaligus logis banget. Gimana persisnya cara mereka melakukannya? Tepat, mereka membangunnya di atas 4 pilar. Kedengarannya sederhana, tapi fundamental banget, yaitu mendapatkan, menabung, membelanjakan, dan menyumbang. Fokusnya itu bukan ke teori investasi yang rumit, enggak. Tapi ke pembentukan pola pikir dan ya itu tadi, kebiasaan. Konsep yang abstrak, misalnya dapat uang, itu dibikin jadi konkret. Jadi anak-anak paham, kalau uang itu enggak muncul tiba-tiba. Uang itu hasil kerja keras orang tua mereka. Oke. 3 pilar pertama itu saya paham, mendapatkan, menabung, membelanjakan, sangat masuk akal. Tapi, menyumbang. Di tengah upaya ngajarin anak buat kelola uang dengan baik, kok pilar ini dianggap sama pentingnya dengan menabung sih? Buat sebagian orang, ini kedengarannya bisa jadi kontraintuitif kan? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan menurut saya, disitulah letak kejeniusan kurikulum ini. Pilar menyumbang ini mengajarkan sesuatu yang sering hilang dari pendidikan finansial biasa, yaitu empati dan perspektif. Ini menanamkan gagasan kalau uang itu alat, bukan tujuan akhir. Dengan belajar menyumbang, anak-anak jadi paham kalau mereka bisa bikin dampak positif. Kalau uang itu punya fungsi sosial. Ini membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, bukan sekedar hubungan transaksional. Pola pikirnya berubah dari gimana saya bisa dapat lebih banyak menjadi apa yang bisa saya lakukan dengan yang saya punya? Tepat sekali. Wow, saya ngerti sekarang. Jadi ini bukan cuma soal matematika ya, tapi juga soal karakter. Tapi kan kita tahu, perhatian anak SD itu kan pendek banget. Gimana caranya mereka bikin konsep sepenting ini benar-benar nempel? Bukan cuma jadi materi hafalan yang ya udah habis kelas selesai ya lupa. Apa triknya? Jelas bukan pakai buku teks yang membosankan. Materinya itu dibungkus dalam format yang disukai anak-anak. Ada video animasi dengan karakter-karakter yang lucu, ada game online interaktif namanya Cacing Many Adventures. Terus ada juga lembar kerja yang seru. Tapi yang lebih penting lagi, mereka sadar kalau guru itu bebannya sudah banyak. Jadi ini bukan mata pelajaran baru, ini dirancang untuk diintegrasikan. Maksudnya kayak diselipin gitu aja ke pelajaran lain? Betul. Misalnya, pas pelajaran matematika, konsep menabung bisa masuk lewat soal cerita, ngitung target tabungan misalnya. Di pelajaran IPAS, pas bahas kebutuhan dan keinginan, nah itu kan inti dari konsep membelanjakan secara bijak. Bahkan di pelajaran prakarya, anak-anak bisa diajak bikin celengan dari barang bekas. Pendekatan ini bikin semuanya jadi praktis, dan gak nambah kerjaan guru secara signifikan. Dan skalanya membuktikan ini berhasil. PJI sudah menjangkau lebih dari 2,2 juta siswa. Ini bukan proyek kecil-kecilan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, apa artinya semua ini? Kalau kita kembali ke teka-teki di awal tadi, jawabannya itu ternyata bukan di angka literasi, tapi pada kebiasaan yang dibentuk sejak dini. Program ini bukan cuma ngajar tentang uang, tapi secara aktif membentuk perilaku dan hubungan anak-anak terhadap uang.
sebuah intervensi dini untuk masalah nasional yang besar ya. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Program ini berdiri di atas 4 pilar tadi kan. Mendapatkan, menabung, membelanjakan, dan menyumbang. Coba deh jujur sama diri sendiri. Sebagai orang dewasa, pilar mana yang paling sulit Anda seimbangkan saat ini? Dan kenapa? Bisa jadi cara kita diajari atau mungkin tidak diajari tentang uang waktu kecil tanpa sadar masih terus menarik tuas-tuas keputusan finansial kita sampai hari ini.